Babel, Tuhan mengutuk manusia dan membuat bahasa mereka berbeda sehingga mereka terpecah-pecah. Dahulu bahasanya satu, logatnya satu di dalam kitab Kejadian. Makanya bro, berhimpun bro, belajar bro, jangan cuma keselamatan aja. Iya, nggak ngerti ente nanti. Kalau dikutuk kan kutuknya udah sama terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Peristiwa Menara Babel yang dibahas ini udah ditanggung sama Yesus, jadi aman aja sih bang. Iya, enggak, ini cuma ngasih tahu aja. Ini cuma ngasih tahu aja bro. Semuanya udah ditanggung semuanya. Jadi kita yang percaya. Enak dengan Bang Kenzo itu, enak dengan Bang Kenzo itu satu Bang Neblos. Aman, sudah ditanggung katanya. Iya, udah ditanggung makanya. Jurus ngelesnya, jurus ngelesnya. Mantap dah pokoknya udah. Padahal pakai data itu tadi Bang Neblos pakai data itu. Pakai data. Chris Malikil tanya, Malikil, itu di dalam kitab Kejadian tertulis dahulu bumi ini satu bahasanya, satu logatnya. Bahasa apa itu? Bingung dia. Bahasa roh mentok-mentoknya. Bingung. Iya, emang peristiwa bahasa banyak itu kan emang di Menara Babel kan yang dikacauin iya, kan. Iya, makanya. Betul. Itu mah tahu bang, itu tahu saya. Makanya. Kalau ini pasti tahu lah mereka. Jadi bro, saya aja yang nggak begitu pintar tahu. Betul. Tapi kenapa? Kalau yang masalah itu saya nggak tahu ya yang tahu nggak bro? Kenapa keceklek lidahnya? Hanya orang yang sekolah tahu. Iya, jadi di Menara Babel itu pada saat mereka teriak di puncak Menara Babel, Eloah, 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 Eloah. Ente nggak tahu asal usul kata Eloah dari mana, sehingga nanti seolah-olah Allah itu adalah kata serapan dari El-Ilah, Al-Ilah atau Eloah, kan gitu. Itu kan yang ente tahu. Kenapa seolah-olah bahasa Arab itu masih satu rumpun dengan bahasa Aramaik yang di dalamnya ada bahasa Ibrani, baik itu Ibrani kuno atau Ibrani modern, kan gitu kan. Lalu kemudian Arab, salah besar. Kenapa? Karena dahulu, makanya Allah itu adalah kata pertama kali yang diperkenalkan oleh Adam. Ini sejarahnya ada ini, dan itu aku pelajari ya, karena aku berhimpun itu nggak pernah bolos bro, nggak pernah bolos aku. Kenapa? Karena aku disuruh ngantar mertua untuk berhimpun. Ya kan, jadi aku penasaran awalnya. Emang mertua abang apa? Saksi Yehova, Saksi Yehova. Oh, Saksi Yehova. Iya, Saksi Yehova. Oh. Mertuaku yang laki-laki Katolik, tapi udah mualaf semua. Serius, kakak ipar aku Protestan. Oh, serius. Iya, terus itu kakak abang karismatik aja bang kalau gitu bang. Kakak kandung biniku. Enggak lah bro, enggak bro, makanya. Makanya cerita itu kalau berdasarkan kaidah ilmu sama kayak cerita dengan mertuaku pasti mualaf, nggak mungkin enggak mualaf, mualaf. Nah, kenapa mertuaku yang perempuan, mertuaku ya mama mertuaku itu tidak mau baca Quran? Karena Quran itu menjawab pertanyaan dari Saksi Yehova. Biar ente tahu, kenapa Saksi Yehova nggak nanya sama pendeta? Wah, nggak laku pendeta bro sama Saksi Yehova, nggak laku bro, nggak ada ilmunya. Kenapa nggak nanya langsung ke Vatikan? Nggak laku bro. Dan itu sudah disyaratkan di dalam Al-Quran. Itu yang menyebabkan mertuaku nggak pernah mau baca terjemahan Quran. Penjelasan Neblos ini Mu'tazilah kehajar juga ini. Luluh lantah Mu'tazilah itu ketika sampai di kata Allah itu langsung luluh lantah itu. Karena pandangan Mu'tazilah itu mengikuti itu tadi. Iya. Al-Ilah itu betul khatam itu. Iya benar. Betul Malim. Karena gini ditanyakan sama. Jadi gini, sebenarnya jujur Malim ya, pertanyaan saya itu pertanyaan belajar. Jadi sekolah minggu ya kan. Kayak gini sebenarnya. Mana lebih dulu ada bahasa Arab atau bangsa Arab? Jujur dari situ Malim saya belajarnya. Ternyata sebelum adanya bangsa, yang ada itu dahulunya itu adalah bahasa. Sepakat nih mereka membentuk bangsa. Mari kita ciptakan bangsa. Dan bangsa itu kita sebut sebagai bangsa Arab. Di mana bangsa Arab menggunakan bahasa yang disepakati juga kita sebut bahasa itu adalah bahasa kita. Apa itu? Bahasa Arab. Padahal aslinya sebenarnya bahasa Arab itu tidak bernama. Aslinya bahasa Arab itu tidak bernama. Nah, sehingga pada saat Rasulullah SAW itu membacakan Alif Lam Mim, bangsa Arab bingung semua. Bingung. Gak ada ini terjemahannya. Kenapa? Karena yang mereka tahu adalah bahasa Arab. Dahulunya sebelum ada bangsa Arab, bahasa Arab itu alif ba ta jim kha kha itu tidak ada namanya karena bangsanya belum terbentuk.
Yang kita tahu apa? Aramaik aja. Kayak gitu, Suryani aja. Padahal dia anak terakhir tuh. Anak terakhir tuh dari lima dari keturunannya Sem. Itu Sur ada di sana, Aram ada di sana gitu kan? Betul. Iya. Iramadatil imad kalau di Al-Qur'an. Iya, mulai makanya ada jahiliyah. Memang bangsa itu dulunya tuh jahil banget itu bangsa yang hidung mancung brewokan itu. Jahil banget emang. Aku kena serius. Enggak Malim, bukan masih dahulu ya kan. Ini bangsa yang memang betul-betul ini. Iya, jadinya mereka langsung ayo kita buat. Nah, iya, berdagang lah, bisnis lah, komersial kan gitu. Ini tujuannya bisnis aja ini orang ini. Arab itu unik kalau dipecah Ain dan tuh Arab itu Ain dan Rob sendiri udah menandakan penguasa atau Tuhan ya Rob itu ya. Ain dan jadi tak kolaborasi gitu loh maksudnya Malim. Ain tak itu kolaborasi. Lanjut. Enggak dari situ Bang Prof. Kalau ke sana jadi ini dia itu menyandarkannya kepada Abir. Abir itu justru orang Ibrani menyandarkannya kepada Eber. Ya Eber itu, ya Abir itu gitu loh. Ya. Gitu. Jadi ada yang secara apa ya? Secara inilah, secara ini Saya angkat ada telepon yang dulu ya Bang ya. mengajukan Nanti saya mampir lagi Bang. Tafsir mungkin ya kata atau nama Arab ini ya Ain dan Rob, ada yang Ain itu kan bisa bermakna mata atau pengetahuan ya. Rob itu Ain. Tuhan, pengetahuan dari Tuhan gitu. Jadi kan ketika ditanya pencetus nama Arab ini siapa juga kita bingung cari literasinya. Nama Arab ini muncul, pencetusnya pertama siapa nih yang memberikan nama Arab? Apakah itu makanya nggak usah. Berarti jangan-jangan Arab ini memang dari Allah sendiri gitu nama Arab. Gitu. Iya masalahnya kalau orangnya tadi kan Bang Evo jelaskan itu kan orang apa segala macam memang asalnya kalau dinaikin terus ya sampai di sana bagaimana? Kita mau gimana gitu loh. Iya. Nah itu dia. Makanya benar. Jadi pada saat gini Mualim kalau saya melihat ya. Kenapa Islam itu adalah agama yang menyempurnakan, seolah-olah firman Allah ini telah sempurna ketika diturunkan dengan bahasa yang awal, bahasa mula-mula, artinya bahasa Allah sendiri dikembalikan. Kalau dahulunya itu firman itu diturunkan begini begitu. Seharusnya ini kan menjadi senjata Oten nih. Oten berkata begini, di Quran kalian Allah mengatakan, dan kami turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian mudah memahaminya. Lalu Oten bertanya, lalu kenapa itu ada ayat-ayat mutasyabbih? Kan kayak begitu tuh. Kok bisa ada ayat-ayat mutasyabbih? Nah sebenarnya kata kuncinya, kalau yang saya amati ya dari Saksi Yehova, kata kuncinya itu di kata sempurna tadi. Jadi dia telah sempurna, memang betul-betul telah sempurna, karena di dalamnya itu ada bahasa Allah langsung, yaitu bahasa yang dahulunya itu tidak memiliki nama tapi dinamai Arab pada akhirnya oleh sekelompok manusia, dinamai Arab oleh sekelompok manusia, padahal itu adalah bahasa asli Allah Subhanahu wa taala itu, yang ayat-ayat mutasyabih itu, barulah dia betul-betul sempurna dia. Kalau saya kolaborasinya ya Mualim ya, mengkolaborasikannya kayak begitu. Itu pernah Bang Levos zaman di Zoom saya pernah nanyain itu, bahasa apa yang digunakan Adam dengan keluarganya dalam berkomunikasi. Terus bahasa apa yang digunakan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj ketika bertemu dengan para nabi ya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa kayak gitu kan. Iya, bahasa yang tak bernama tapi pada akhirnya dinamai Arab. Dahulunya tak bernama Arab, itu. Iya. Iyalah. Ya mentok-mentoknya bahasa Allah lah, paling mentok-mentoknya. Bahasa Allah lah kan gitu. Cuman karena itu, begini juga. Itu Bang Nefros. Nah, secara akal pun nyambung. Nyambungnya gini. Mana mungkin bahasa selain Arab bahasa pertama? Wong turunnya saja Hawa di Jeddah. Ya, Adam di India.
ketemunya mereka berdua bahasa apa? Kan di Jabal sana, Rahmah, ya. di Arab. Jabal Rahmah, ya. Iya, betul Ustaz. Kan tidak mungkin kan, misalnya ngomong bahasa Inggris, emangnya turunnya mereka berjumpa di Inggris? Betul Ustaz. Pasti pertama kali. Iya. Betul tuh, sama kayak gini Ustaz. Kalau memang Musa hanya mengerti bahasa Ibrani, terus dia kok bisa negosiasi sholat? Pakai bahasa apa dia ngomong sama Nabi Muhammad SAW itu? Kan kayak begitu. Itu kan dia ngobrol sama Musa masalahnya, bukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah oke lah, mengerti semua bahasa. Musa kan enggak, kan gitu. Satu itu walaupun doif ya, saya nggak tahu kata Ustadz Ali. Itu hadisnya harus dipelajari lagi. Kalau Ustadz Tata nggak tahu lah apakah hadis itu benar atau enggak tuh riwayat yang negosiasi sholat itu Ustadz. Jumlah rakaat sholat itu Ustadz. Entah benar entah enggak itu. Musa katanya menegosiasikannya. Oh, Musa kasih masukan gitu. Iya. Iya, usulan. Iya, ya memang. Makanya Nabi Muhammad tuh bilang ke Jibril, loh, kok bisa ya sifatnya Musa itu kayak gitu? Kok Allah tidak marah katanya? Enggak, Allah sudah tahu setelannya seperti apa. Memang dia itu dicintai karena itu banyak. Makanya gini ya, memang Nabi yang paling terkenal komplain itu cuma Musa. Buktinya, Iya, karena Nabi ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi lainnya ketika Isra Mi'raj, lainnya cuma salam doang. Tapi kalau Musa selalu penasaran orangnya itu. Iya. Sampai nanya, dapat apa? Perintah apa? Padahal nabi-nabi yang lain itu gak ada yang nanya-nanya kayak gitu. Memang Nabi Musa itu terkenal apa ya? Komplain-komplain melulu. Kepo. Wah, Ini, masa kaumnya juga begitu kan? Kaumnya juga gitu kan? Kaumnya Iya. parah itu, nuntutnya yang aneh-aneh. Nah itu Bang Neflos contohnya kaumnya Nabi Musa itu. Nanya-nanya mulu. Ya biar maksudnya kan, ya mana tahu gara-gara sering nanya ketemu Nabi Khidir, ya kan langsung minta doa, ya kan mau jadi apa? Pokoknya aku mau menjadi peternak nila yang paling besar di Kalsel, peternak ikan. Besar itu kalau terbesar di Kalsel. Bahkan Allah sendiri dikomplain sama Musa itu. Waktu umatnya Israel 70 orang-orang yang hebat-hebat lah diajak oleh Musa untuk menjadi saksi bahwa Musa ini akan menerima kitab gitu. Tiba-tiba ingin melihat Allah malah. Langsung disambar oleh Allah di petir itu. Mati semua. Apa kata Musa? Ya Allah, kau dimatikan. Ya Allah, kau dimatikan. Ya Allah, kau dimatikan. Semua. Siapa saksinya? Mendingan saya bunuh sekalian lah. Salam Ustaz Tata. Bang Nelson. Malam Nelson. Anissa. Apa kabar? Kabar alhamdulillah baik. Iya. Iya. Neplos. Oi, Neplos ini off mic terus. Yuk, apa bro? Apa kabar? Neplos. Siap bro, masih waras lah bro, aman bro, aman. Oh, aman. Beres, bro. Syukur. Bang Nelson. Ya. Apa? Ya aman Rob buka. Apa bang? Apa tuh? Siapa Tuhanmu? Oh, janganlah Neplos, saya sudah tanyakan Nisa, saya sudah. Bukan itu tadi Ardi. Ini pancing-pancing lagi Neplos. Bukan lo, itu menerjemahkan pertanyaan dari Bang Ardi. Man Rabbuka itu artinya enggak, siapa enggak. Tuhanmu? Enggak, sudah Neplos. Kalau saya titik rendah sudah bagi saya tuh Neplos. Kita diskusi dulu sampai Neplos. Jadi Saya gini bro, maksudnya gini bro. Sebenarnya bro, Paulus itu, ini jujur ya bro ya. Ah, ini sudah, saya turun. Ya, nggak jadi. Saya bro. tidak mau sudah. Bang Nelson yang nanya, Bang Nelson nanya, Bang Nelson aja yang nanya, Bang Nelson. Saya tidak mau tanya kabar, saya naik di room ini tanya kabar saja bang. Oke. Barangkali tanya. Iya, bebas mau nanya kabar, nanya hutang, boleh nanya apa aja lah. Moga saya punya aku tapi. Moga saya selalu abang-abang semua. Tanisa juga ya. Terima kasih ya. Berhenti sudah, kalau room debat saya tidak sudah.
Bang, mana bos? Gak usah debat, Bang ngobrol aja. sini pancing-pancing terus. Ya nggak jadi bro, udah santai aja. Ya udah dengar cerita kami aja lah, dengar cerita kami aja Iya, udah. dengar cerita. Lanjut Malik. Kasihan Bang Neflos. Ya izin turun Bang, Kanisa. Lah, Iya, baru oke, naik kok oke. turun Bang. Naik turun. Ah, ini ada apa ini ada mau ini cari janda pirang. Aduh. Japir. Oh iya, siap. Oke Bang Neflos, Kanisa. Siap Ustaz bro. Tata. Oke, makasih. Ustaz Tata nih tidak Ya, Ustaz. lanjutkan. Lanjut. Ini turun Ustaz. Iya, iya. Ya Bang Abdul ya. Semoga Iya, sehat iya. selalu Bang semuanya. Ya. Bro. Amin, makasih. Ya, Sebaliknya. Doain Waalaikumsalam. sama, bro. Ya. Salam Siap, orang di Bro. desa ya Bang Velsen. Ya ya. Naik kau Najob, binatang kau. Naik kau Najob. Najob. Jadi Biar ku- ini Bang Neflos, biar pokoknya tapping apapun biar kita punya tema, kita terangkan aja. Ya. Iya. Ini. Jadi kita terangkan dari situ. Jadi gini, Silakan ya. Ustaz Tata. Ya. Mukjizat itu amrun khariqun lil adat. Jadi sesuatu yang luar biasa yang menyalahi kebiasaan atau sesuatu yang luar biasa yang tidak Yang di bisa bawah dilakukan. Udah biarin. tap dong biar nggak rungkat. Atau sesuatu yang luar biasa yang tidak Kita bisa tap semuanya. dilakukan umumnya manusia. Nah, mujizat ini diberikan kepada para nabi sesuai zamannya. Kenapa kok mujizatnya Rasulullah yang terkenal itu Al-Quran? Karena saat itu yang ngetren itu adalah sastra, syair. Orang dulu kalau penyair itu wah hebat itu, dilulukan itu. Nah, sehingga Nabi Muhammad menerima wahyu dengan Al-Quran yang gramatika Arabnya itu luar biasa, tidak bisa ditiru. Nah, jadi coba ya, Nabi Muhammad pernah menghidupkan anak kecil, pernah. Bahkan banyaklah mujizatnya itu udah bisa dihitung. Tapi kenapa kok Al-Quran yang dinomorsatukan? Karena saat itu sesuatu yang luar biasa, sastra memang. Sehingga sesuai dengan keadaan itu. Al-Quran kan gak bisa ditiru sastranya itu. Ya. Sama dengan Isa, Yesus. Kenapa mujizatnya menyembuhkan orang buta, bahkan menghidupkan orang mati? Karena saat itu yang ngetren ilmu pertobiban, ilmu kedokteran. Nah, sehingga mujizat yang pantas untuk Yesus ya pengobatan-pengobatan, menyembuhkan orang sakit belang, orang buta, lumpuh, bahkan menghidupkan orang mati. Nah, kalau Musa menghadapi Fir'aun, Fir'aun itu banyak tukang sihirnya. Yang sakti-sakti ya bisa tongkat apa bisa jadi ular gitu ya. Akhirnya yang cocok mujizat kepada Musa ya hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Iya. Gitu ya. Nah, beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu yang ngetren di zamannya itu adalah tabir mimpi. Makanya Ya. raja mimpi ya terus Takwilan mencari mimpi ya, takwilan iya, mimpi ya. takwil. Siapa yang bisa nakwilin? Tidak ada yang bisa. Iya. Ada satu tapi di penjara orangnya, Nabi Yusuf. Iya. Akhirnya mujizatnya Yusuf yang terhebat ya tabir takwil mimpi. Nah, karena orang-orang itu, wah mana mujizat Nabi Muhammad, kalau Yesus hebat bisa menghidupkan orang mati. Loh, wah memang di zaman itu yang cocok mujizat untuk Yesus ya itu, udah pengobatan-pengobatan itu. Kalau di zaman Nabi Muhammad yang ngetren sastra. Ya, makanya fa illam tafalu walan tafalu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Al-Qur'an itu wahyu dari Allah. Kalau kamu tidak percaya kepada Al-Qur'an, silakan buat satu hurufnya, satu surat saja. Ini tidak ada yang mampu. Berarti mujizat terbesar Al-Qur'an karena tidak bisa ditiru oleh semua orang-orang sastra Arab saat itu sampai sekarang gitu. Gitu. Jadi yang kedua, mujizat itu Nabi Muhammad nabi terakhir, banyak pengalaman dari nabi-nabi setelahnya, sebelumnya. Pernah mereka minta mujizat, tapi kata Allah apa? Muhammad jangan diturutin. Aku tahu mereka tidak akan beriman. Kalau engkau turutin, ya, lalu saya kasih kamu mujizat, mereka tidak beriman, pasti mereka saya musnahkan. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu.
Jadi memang sengaja oleh Allah itu tidak selalu diberikan. Karena Allah tahu. Taunya dari mana? Buktinya. Berapa banyak mujizat kepada Yesus. Apakah Yesus diterima dengan mujizatnya itu? Malah mau dibunuh. Gitu ya. Di situ yang tidak tahu orang Kristen ya gitu. Dibangga-banggakan mujizat. Kalau saya gini loh dalam Islam itu. Kenapa mujizat itu terbesar Al-Quran? Karena dengan Al-Quran banyak orang mualaf. Buktinya Umar seganas-ganasnya orang mualaf gara-gara apa? Al-Quran. Yesus walaupun menghidupkan orang mati, bahkan dia yang mau dibunuh, ditolak dia. Lalu untuk apa gunanya mujizat? Kalau kamu bangga-banggakan. Kecuali dengan mujizatnya Yesus yang banyak, dia diterima sampai sekarang sebagai utusannya Allah. Kamu andal-andalkan mujizatnya, tapi kamu tidak tahu. Dia ditolak bahkan mau dibunuh. Itu dengan mujizat-mujizat itu. Malah didustakan gitu. Jadi percuma diandal-andalkan, dilulukan mujizat gitu. Tapi pada kenyataannya Nabi Muhammad dengan Al-Quran malah banyak yang dapat hidayah. Yesus dengan menghidupkan orang mati apa hasilnya? Malah dia sendiri juga mau dibunuh. Gitu. Oke, yang untuk yang lain ditambahkan. Sesuai berarti Ustadz dengan surat Matius 7 ayat 21 bunyinya begini. Bukan setiap orang Kristen yang berkata kepadaku, Tuhan, dia masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang Islam melakukan kehendak Allah. Gitu, udah jelas di Matius 7:21. Bukan setiap orang Kristen katanya yang berkata kepadaku Tuhan. Betul ini Kristen. Saat itu sampai akhir zaman. Begitu juga Al-Quran. Dan Al-Quran menjadi mukjizat itu bukan tanpa alasan. Maka itu membuktikan kebenarannya sampai akhir zaman nanti. Gitu. Jadi berkeserasian ketika itu disebutkan sebagai mukjizat. Gitu kan. Kenapa? Karena orang-orang itu banyak ketika mendengar dakwah lewat ayat-ayat yang dibacakan kepada orang itu menjadi mendapatkan sesuatu, mendapatkan itu untuk apa? Dari kapan? Dari sejak turun, artinya ketika Rasulullah menjadi nabi sampai pada masa kenabiannya berakhir di akhir zaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali, apa kabar Syekh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mukjizatnya Nabi Isa di antara lain itu juga itu. Ayat yang tadi Neflos baca itu. Paduka Neflos, ajarkan hamba cara mengucap IHWH. Dengar beliau tadi berarti. Yuhufaha. Nama aslinya adalah kalau saya gini, gampang ya. Kalau saya tadi dengar dari Bang Neflos, aku simpulkan gini. Pertama ngomong yu, terus tertawa. Yu hahaha. Gitu. Itu hanya didapat ketika saya dianggap saksi Yehova, belajar dan berhimpun setiap minggu. Wah, bukan ke gereja, berhimpun. Makanya tadi ingatin, kau jangan ke gereja, sekolah, belajarlah, sekolah minggu. Bukan sekolah, tekola. Oh iya, Tekola. Bang Neflos, mau nanya nih Bang Neflos. Ya, siap, Bang Ardi. Kenapa? Ya kan, kan di Al-Quran Nabi Musa kan memperkenalkan ke Nabi Musa kan atas nama Allah ya kan. Tetapi kenapa di Taurat, di kitab Kejadian di Perjanjian Lama itu kenapa nulisnya kok YHWH ya? Kenapa kok apakah disembunyikan oleh pihak Yahudi atas nama Tuhan ini atau bukanlah? Karena kenikmatan pengetahuan semua diambil darinya. Iya. Kenikmatan pengetahuan mereka semua diambil kembali oleh Allah. Gak ada apa-apa lagi kamu. Menara Babel, Bang Ardi, Menara Babel penyebabnya itu. Menara Babel, mana lebih dulu Noah dengan Moses? Kan Noah. Iya, betul. Nah, peristiwa itu kan
nggak jauh setelah Noah tewas itu peristiwa Menara Babel. Di dalam kitab Kejadian, dahulu bumi ini satu bahasanya satu logatnya, masih Allah itu. Iya. Nah setelah udah peristiwa Menara Babel, lahirlah bahasa-bahasa terkutuk, Yunani, Ibrani, atau Aramaik, kayak gitu. Iya, itu kan bahasa-bahasa yang dikutuk itu karena ajab Tuhan itu menurut Bibel. Iya. Masuk akal, masuk akal. Makanya tertulis di dalam Matius 23:15, celakalah orang Kristen. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Paulus orang Kristen. Apa lagi nih? Banyak kali Kristen di sini. Apalagi Filipi 3 nomor 6. Paulus adalah ahli Kristen. Apalagi nih? 1 Korintus 29. Paulus mengaku orang Kristen. Banyak kali orang Kristen di Bibel ini. Iya. Jadi mereka dicabut pengetahuannya oleh Allah. Begitupun pula nama Tuhan yang mereka ingat tuh jadi nggak ingat gitu ya intinya ya. Mereka pernah kehilangan bahkan bahasa mereka sendiri. Astagfirullahaladzim, gitu ceritanya. Sampai sekarang aja udah bukan bahasa yang lalu. Iya. Itu baru satu trip yang kita tahu itu. Makanya gini ya, perhatikan ya, yang tidak kena azab itu turunan Ismail. Maka kenapa di dalam denominasi ada bidat Ismailit? Karena mereka sadar Ismail itu. Oh iya, mereka ada tuh Ismail. Iya, dia selamat. Ismail itu dia selamat sebenarnya itu, sehingga dia nggak tahu ya cara Ismail itu bisa kayak begitu kayak gimana, nggak tahu lah ya. Bukan Ishak. Makanya yang dijanjikan 12 kerajaan atau 12 penguasa dari Ismail, mereka sadar itu dibahas sehingga lahirlah istilah bidat Ismailit. Kenapa? Karena yang tidak terkena peristiwa Menara Babel itu nanti turunannya dari Ismail. Kembali itu semua ke peristiwa Adam yang pertama. Ishak selesai. Nah, kebetulan pula ini si Yesus kan, salahnya kan? Iya. Nah, cuman iyalah dia terakhirlah dari Ishak, penutupnya nanti kan dari Ismail. Iya. Bahasa Arab itu bahasa yang tak bernama lah kalau aku bilang. Tapi kalau orang Yahudi kita bilang bahasanya kenikmatan mereka dicabut termasuk bahasa mereka, terima nggak ya kira-kira ya? Ngakuin kalau kita pojokin di sudut ring terus kita dikitik gitu, ngakuin ujungnya. Tergantung dia diskusi sama siapa, ngakuin. Kalau sama aku pasti dia ngakuin. Gak mau ngakuin gimana, banyak kok jelas-jelas pengakuan dari mereka itu jelas-jelas nyata-nyata kok. Baik, coba siapa Kak Ayu besarkan layar saya mau bagi data dikit. Oke, masuk untuk Bang Ardi ini. Host tidur kah? Ada. Mbak Ayu. Sekali kenapa akun pakai dua-dua begitu? Gedein host. Akun satu sering kena banned. Oh. Ini dari portal terpercaya dari Israel langsung. Haris.com. Ayo, gedein yuk. Jadi Oke. Aduh, malah dianya sendiri yang gede. Aduh, grogi aja nih. Dari kemarin keliru ngekick orang loh nih orang. Jadi di Haris.com ini Bang Ardi, ya, siap. para arkeolog Yahudi nih, para peneliti Yahudi menerbitkan sebuah jurnal ilmiah bahwa penemuan baru mereka, teori terbaru mereka. Nggak bisa. Diklik, punyanya Bang Ali diklik, terus diklik. Ustadz Ali nggak bisa. Ya udah. Coba yang lain dibesarin. Sudah. Kan. Masa nggak bisa? Nggak bisa, semua nggak bisa. Nggak bisa. Loh, itu yang di bawah itu bisa. jangan tapping lah di bawah itu naik. Loh, ngapain tapping di bawah? Naik. Ini nih, bukan data tipu-tipu. Semua nggak bisa dibesarin. Haris.com. Coba nanti. Oke. Bahkan ini portal website yang harus berbayar kalau kita mau baca artikel mereka. Bukan gratisan ini. Haris.com. Itu sejenis jurnal gitu, Satali? Iya, di sini banyak penelitian orang-orang Yahudi. Bisa saya bobol itu. Jewish God Yahweh originated in Canaan Vulcan, says new theory. Oke. Tuhan Yahudi
yang sering dipelintir dengan kata Yahweh, padahal Yahweh. bacaannya sama sekali bukan Yahweh ini. Iya, iya. Berasal dari era Kan'an penyembah vulkan ya. Says New Theory. Kita baca ya. The cult of Yod-Heh-Vav as god of metallurgy originated among semi-nomadic copper smelters between the Bronze and Iron Age. Jadi nama yang disebut sebagai Tuhan orang-orang Yahudi, YHWH, itu berasal dari antara era perunggu dan era besi. Suggests biblical scholar, and he was not worshipped only by Jews. Dan ternyata Tuhan yang bernama YHWH ini tidak hanya di era itu disembah oleh orang-orang Yahudi sendiri. Ternyata ini adalah sesembahannya era Babilonia yang seperti disampaikan Bang Neflos tadi. Ini adalah nama Tuhan yang dipinjam oleh orang Yahudi karena penjajahan, karena mungkin upaya untuk melebur dengan masyarakat atau bangsa yang mereka berada di situ pada era itu. Ya, yang intinya mereka. Itu satu. Intinya Allah telah memberikan pelajaran dan azab kepada mereka karena congkaknya mereka membunuh para nabi, menolak ajaran para nabi dan rasul, sampai kepada nama Tuhan mereka kehilangan dan harus mengambil nama Tuhan dari penyembahan pagan. Betul. Paham. Nah, ini baru dapat jawaban yang iya ya. Tadi sampaikan sebelum hari ini sih saya masih berpikiran bahwasanya YHWH itu perlu ditafsir lagi nih sehingga jadi nama alef lamet ha gitu kan. Jadi nanti kita masuk ke situ. Itu terjadi 3.200 tahun yang lalu. Dan tidak ada dalam leksikal Semitik, apakah itu Arab, Aramaik ataupun Ibrani, pengucapan yang Bang Neflos tadi ajarkan kita itu tidak pernah dikenal nama Tuhan dengan bahasa aneh seperti itu. Iya. Apalagi disingkat nama Tuhan gitu. Jadi itu bukan sebuah tradisi orang-orang Samawi itu menyingkat nama Tuhan. Jadi besar kemungkinan agar disamarkan dari sebutan orang-orang pagan, maka mereka memelintir atau berkamuflase, berkonspirasi dengan berbagai macam teori di dalamnya. Jadi ini nama suci harus kita singkat. Sebenarnya alasannya biar tidak sama dengan nama pagan gitu. Iya, paham. Tapi kalau orang Yahudi sekarang nih, Ustadz Ali, contoh ya, saya nggak sebut siapalah. Tapi kalau orang Yahudi sekarang kan Tuhannya sama-sama satu tuh. Kira-kira pernah nggak ditanya itu Tuhannya namanya sekarang nih ya, namanya Allah bukan? Kira-kira? Dia nggak permasalahkan, tetapi masalahnya Yahudi yang abang maksud kata sekarang, ketika digunakan kata sekarang, ada sebuah penelitian yang juga mereka ACC bahwa orang-orang yang tinggal di dalam tempat mereka lebih banyak itu adalah bukan yang aslinya dari mereka itu sendiri. Artinya mereka itu bukan Semit yang asli gitu loh. Itu ada di dalam ininya mereka juga, di dalam kajian mereka juga. Karena tercampur, mereka kan terusir gitu ya. Ditandai dengan mereka pergi dan lain sebagainya, diperbudak dan lain sebagainya. Nah, ketika yang kembali itu tidak mutlak seluruhnya harus mereka yang Semit ini, yang Sem, anak putra ini Sem. Tapi memang secara ini bahwa orang-orang yang membenci Sem kan tidak mungkin orang itu yang punya darah dengan Sem itu sendiri. Bagaimana bisa bilang Bang Ali membenci Semitik, sedangkan Bang Ali sendiri punya urusan dengan Semitik secara hubungan itu kan nggak mungkin. Nah, betul. Artinya bahwa mereka sendiri mengakui itu. Tapi kan ini masalahnya yang ingin mereka plesetkan adalah orang-orang yang mengaku mengikuti Isa alaihissalam. Oke, Pak. Tuh. Intinya lebih banyak ke sana. Berarti kalau lanjut Bang. Ya, berarti kalau orang Yahudi zaman sekarang ada nggak pernah orang Muslim yang tanya, orang Yahudi, nama Tuhanmu yang kamu tahu saat ini tuh, yang kamu sembah namanya siapa ya gitu? Mereka jawab nggak kira-kira? God, mereka bilang. Kalau mereka orang Barat, mereka bilang God. Jadi mereka
mereka jawab nggak mau ya. ngomong. Iya, tapi kalau mereka tahu kita Muslim, mereka akan jawab apa yang mereka tahu bahwa itu kita ketahui, kita kenal. Kan gitu gampangnya. Paling mentok Hasyam gitu ya mungkin ya. Ya, sang nama artinya kan itu menurut mereka kan cuma sang nama. Berarti mereka nggak mau umpamanya bilang, oh Tuhan saya sama seperti yang kamu sembah, Allah juga nggak mau ya? Bilang. Kalau dengan orang Muslim mereka bilang itu. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, apakah gini semuanya ya? Apakah bisa disimpulkan bahwa Yodefaf itu bukan Allah? Itu Gabi? Enggak bisa juga kita bilang seperti itu. Tapi kalau bilang pakai kata Yodefaf mereka marah. Kalau Yahweh itu yang mereka marah ya. Tapi kalau Yodefaf kan mereka anggapnya sudah mereka samarkan tadi kan. Artinya itulah maksudnya mereka Tuhan pencipta mereka ya. Kan gitu ya. Artinya kalau namanya mereka pergi menuju kepada Tuhan pencipta, maka kita juga tidak bisa bilang seperti itu. Kan gitu. Iya. Apalagi kalau sejarah ya. Kalau sejarahnya itu dari zamannya Rasulullah memang tidak ada perdebatan itu. Ya. Misalnya gini, orang Yahudi, ingatnya Muhammad Tuhan kita beda loh, nggak ada. Ya. Bahkan semua definisi Allah itu, baik itu Nasrani atau orang Yahudi, memang ismun ala datil kholiq, nama pencipta, nama pribadi. Makanya kita itu keren umat Islam itu. Pertama, yang mengenalkan Allah itu bapaknya para nabi. Ibrahim, diteruskan Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah, Rasulullah. Yang kedua, keren nama Allah itu. Makanya kata Ibnu Abbas itu, baik itu di tafsir Muyassar, la yutlaqu ala ghairihi gitu ya. Tidak bisa diucapkan selain Allah. Iya. Makanya dari zaman dulu gak ada. Putramu yang nomor 3 siapa namanya? Allah. Gak ada. Atau nama benda, gak ada nama Allah itu. Ini memang khusus. Iya itu. Makanya nama istimewa gitu. Nah kalau memang nama Tuhan itu Yesus, loh jangankan dulu, sekarang pun ada dulu mantan pemain Manchester City Gabriel Jesus itu. Nafas. Nah berarti kurang keren. Tapi kalau nama Allah itu pertama, nama itu tidak bisa ditasrif, nggak ada. Kalau ilah bisa, ilahu ilahuma ilahuma gitu. Kalau Allah nggak bisa ditasrif itu. Kedua, tidak punya akar kata. Dari mana? Nggak ada. Walaupun ada yang mengatakan misalnya Imam Syibaweh dari al dengan ilah. Tapi terbantahkan. Iya, tapi itu diterbantahkan oleh ulama-ulama yang lain. Intinya tidak bisa ditasrif, tidak punya akar kata, nama spesial memang. Nggak ada. La yutlaqu ala ghairihi, tidak ada yang bisa nama ini cuma hanya untuk Allah, Tuhan. Nggak ada lainnya di semesta alam ini gitu. Berarti orang tuanya Nabi Muhammad dulu, mohon maaf ya Ustadz ya, karena mungkin pengetahuan saya agak kurang ya, saya bertanya sedikit Ustadz. Orang tuanya Nabi Muhammad dulu kan beragama Hanif ya, betul nggak? Atau pengikut milah Ibrahim ya, itu berarti kalau terus menyembahnya itu juga namanya Allah juga ya berarti ya. Nah gini ceritanya ya. Dulu Nabi Ibrahim memperkenalkan Tuhan itu ya Allah. Ya. Jadi Israel Yahudi gak ada zaman itu. Iya, wong cucunya Yakub aja cucunya Israel itu. Betul, disebut nama Israel kan ada Yakub. Iya, betul. Lalu nama ini diteruskan oleh Ismail, putranya. Ya. Lalu diteruskan Bani Jurhum. Lalu diteruskan Bani Huza'ah. Nah, Bani Huza'ah inilah langsung nanti ada berhala-berhala itu. Makanya orang-orang Arab itu sebodoh-bodohnya, sepagan-pagannya Arab, mereka tahu Tuhan pencipta langit dan bumi itu Allah. Makanya ketika wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa syakhara syamsa wal qamar la yaqulanna Allah. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wahai orang Quraisy yang menyembah berhala. Mereka tidak menjawab Lata, Uzza, Manat, enggak. Mereka jawab Allah. Nah, tapi kalau ditanya, kenapa kamu menyembah berhala? Oh, kami menyembah berhala ini sebagai wasilah. Karena berhala ini anaknya Allah gitu. Berarti sama dengan orang Kristen. Orang Kristen itu tahu Tuhan yang benar itu Allah. Karena Yesus memperkenalkan Tuhan itu apa? Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa kan gitu. Tapi kenapa kamu menyembah Yesus? Oh, pelantara. Karena anak Allah gitu. Berarti
Ibaratkan berhala dengan Yesus itu sama. Sebagai pelantara menurut orang-orang pagan. Ya. Iya. Karena mereka kalau ditanya tidak mungkin menjawab Yesus. Tidak mungkin menjawab Latau Zamana kalau ditanya pencipta langit dan bumi. Karena mereka walaupun menyembah berhala, mereka tahu Tuhan pencipta langit dan bumi itu Allah. Iya, betul. Dari nenek moyangnya mereka sampai ke Ibrahim, ke Ismail. Mantap ya Ustaz Tahta. Mantap. Nah, pertanyaan lagi Ustaz. Apakah dengan hal-hal itu akan dulu kan ceritanya dulu di Arab itu masih ada namanya siapa? Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu masih mempunyai potongan Taurat yang di situ ada nubuatan tentang kenabian Nabi Muhammad. Nah, sudah diterangkan dalam Al-Quran juga kalau seandainya kitab-kitab terdahulu itu sudah ditahrif. Nah, apakah lafaz Allah itu termasuk yang ditahrif oleh mereka seperti itu? Kalau Apa bisa itu Rabi yang terkenal. Walaupun itu tidak pernah memperdebatkan nama Allah atau Tuhan itu. Kalau itu kan hadis Susani anak Ibnu Yasar angka Abil Akhbar kan itu. Iya. Itu ditiba itu kan. Al hadis Susani anak Ibnu Yasar angka Bil Akhbar qala alamani abi Taurata illa sifra wahidan kana yaftimuhu wa yudkhilu sundu falamma mata abi fatatuhu. Itu sepanjang hadis apa Al hadis Susani itu. Memang itu atau Ibnu Yasar ya. Gitu. Nah, memang belajar Taurat. Lalu ada sebagian yang disobek, ditaruh di peti. Mumpung bapak saya meninggal, saya penasaran apa di dalam peti itu, lembaran itu. Ternyata ketika dibuka, apa isinya? Mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam, yakusu syarahu, wa yataziru ala wasati itu. Ternyata ketika dibuka, ada seorang nabi akhir zaman, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, kekuasaan yang meluas ke Syam. Dijelaskan semua sifat-sifatnya itu yang dirobek. Itu Ka'ab al-Akhbar itu sama dengan Ibnu Salam, Rabi Yahudi. Karena ada beberapa Rabi yang masuk Islam yang terkenal. Iya, yang paling terkenal itu Ibnu Salam itu. Makanya Bang Madu, kemarin aku bilang itu apa? Makanya kan nyambungnya ini seperti yang Ustaz Tahta jelaskan bahwa orang-orang yang mengaku sebagai pengikut nabi-nabi sebelumnya, benar ada yang selamat. Iya, yang mana? Yang ketika nabinya masih hidup, kan begitu kan? Kenapa? Karena setiap kitab sucinya atau ayat-ayat Allah di sana tidak ada yang utuh lagi setelah nabinya tidak ada. Nah, itu keadaan kitab-kitab sebelumnya ya. Itu keadaannya. Tapi terus orang nanya, oh berarti Bukhairah itu masih pegang kitab ya? Kitab yang asli ya? Bukan begitu. Yang dia ketahui adalah tentang informasinya tentang nabi yang mereka nanti-nantikan gitu loh. Yang mereka tunggu-tunggu memang kan gitu. Nah, dari mereka pengetahuan-pengetahuan itu, penggalan-penggalan sedikit-sedikit itu, tapi semua mereka tuh mendapati informasi yang benar tentang akan datangnya seorang nabi yang begini. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang yang sebagian di sana itu begitu mereka lihat ciri-cirinya, langsung mereka secara sadar sebenarnya tahu, oh ini yang seperti yang pernah disampaikan, tetapi oleh beberapa rabi-rabi diantaranya mengatakan bukan, kan begitu? Karena yang kita tunggu adalah dari jalurnya Ishak. Cuman itu saja masalah mereka. Tapi mereka tahu ketika Allah berperintah. Nanti di penjelasan itu tuh Ustadz, apa ketika kiblat itu Ustadz, kiblat Allah suruh apa menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Pada saat itu orang-orang Yahudi, orang-orang yang sebelumnya tahu bahwa Nabi itu sebelumnya menghadap garis lurus langsung ke Baitul Maqdis, itu mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad balik sudah seperti kemarin aja. Padahal sebelumnya mereka mengolok-olok. Kenapa? Karena mereka tahu telah dicabut darinya kenikmatan-kenikmatan dan Allah telah murka dengan mereka. Dan ini adalah Nabi yang ditunggu-tunggu. Maksud saya itu lebih kalau kita baca sejarah itu enak. Sekarang gini ya, kenapa di zamannya Rasulullah itu banyak orang Yahudi
terutama di Madinah seperti Datang. Khaybar. Yo, Ya. iya. Karena mereka itu pada awalnya dulu memang membenarkan Nabi Muhammad. Mereka tahu tempat lahirnya di mana dalam kitab mereka. Makanya mereka langsung ke Madinah. Nah, makanya Madinah itu pernah mau diperangin oleh Raja Yaman. Karena ada orang Yahudi membunuh menteri lah atau orang-orang keluarga Raja Yaman. Marah Yaman ini mau nyerang Madinah. Padahal Nabi belum diutus saat itu. Kata dua rabi ini, jangan kamu memerangi Madinah. Kenapa? Tidak mungkin menang kamu. Loh, emangnya ada apa di sini? Ini sudah janjinya Allah. Allah memuliakan kota ini. Kok bisa? Karena akan ada nabi yang akan ke sini. Gitu. Jadi ini dilindungi, tidak mungkin menang. Loh, kok bisa? Sekarang ada di mana nabinya itu? Masih ada di Mekah. Kenapa kamu tidak jemput? Oh, ada yang melarang kami untuk pergi ke Mekah. Kenapa? Karena di Ka'bah ada berhala-berhala. Sehingga ini yang mencegah kami untuk ke sana gitu. Akhirnya kami nunggu di sini sudah. Gitu. Nah, akhirnya apa? Malah orang raja ini berpihak ke Yahudi ini. Kalau gitu, ya udah. Makanya pertama kali yang ngasih, kan sekarang kainnya hitam ya. Itu raja ini dulunya. Ya. Raja. Nah terus yang terakhir gini, saya dulu penasaran gini loh. Kok bisa ya Nabi Muhammad di Mekah ditolak, ketika di Madinah malah disambut coba. Kenapa? Ternyata gini loh. Di Madinah itu orang Arab di Madinah sudah tahu bahwa akan ada Nabi akhir zaman akan ke Madinah. Nah berita ini sudah tersebar. Tahunya dari mana mereka? Dari orang Yahudi. Makanya ketika Nabi Muhammad ke Madinah langsung disambut. Ya, seakan-akan orang Arab di situ gini loh. Ayo jangan kita ketinggalan, jangan dahuluan orang Yahudi gitu. Makanya disambut. Gitu loh. Nah, orang Yahudi sendiri mereka tahu berita disampaikan ke orang-orang Madinah, tapi mereka fanatik kesukuannya, tidak mau beriman. Gitu. Nah, anehnya mereka ini, hebatnya orang Yahudi itu ya. Dia tidak apa-apa mengajak orang beriman kepada Nabi Muhammad, dia sebarkan itu. Tapi dia sendiri tidak mau beriman gitu. Kan lucu kan itu. Ya. Makanya saya dulu sendiri gini, ya kok bisa ya Nabi Muhammad di Madinah malah laris manis itu diterima itu. Ternyata orang Madinah sendiri taunya dari orang Yahudi udah tersebar katanya Nabi Muhammad ini. Itu. Kalau orang Yahudi yang masuk Islam ada nggak, Ustaz Tata? Banyak. Yang terkenal, makanya diantaranya ya ada yang belum ketemu Nabi tapi beriman, wafat dia. Akhirnya ini ceritanya Ibnu Salam. Ibnu Salam mengatakan, Nabi mengatakan, wahai Ibnu Salam, benar nggak di kitabmu itu ada tentang saya? Iya. Ada semua ya Rasulullah, jelas banyak. Terus saya mau nanya ya Rasulullah, sebenarnya kami ini banyak dulu menunggu sampean ini. Tapi mereka ini banyak yang meninggal. Gimana ya Allah iman mereka ini? Ya Rasulullah. Lalu turun ayat itu. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Mereka selamat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik itu Yahudi, Nasrani, Sabiin yang beriman kepada Allah, ya mereka tetap selamat. Maksudnya apa? Beriman sebelum Nabi diutus gitu loh. Contohnya teman-temannya Ibnu Salam itu ada sebagian tidak nyampe ke Rasulullah, tidak bertemu. Kalau Ibnu Salam kan nututin Rasulullah, beriman dia. Ada temannya yang mau beriman tapi belum bertemu Rasulullah. Bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Nah itu ayatnya sudah. Mereka tetap selamat karena mereka beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, karena beliau belum menututin Rasulullah, ya tetap selamat mereka. Tapi Anda akan menututi, ya wajib pindah, wajib Islam, gitu loh ya. Gitu. Itu ayat itu untuk Ibnu Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mereka mengesampingkan itu tadi ya, kan orang Yahudi nggak mau menerima Nabi Muhammad kan karena bukan dari Bani Israel kan gitu kan ceritanya. Ya, nah, bener nggak Pak Ustadz? Iya.
Iya. Nah, berarti Banyak kan gitu. berarti mereka mengesampingkan itu ya. Yang penting mereka mau mengakui Kesukuan, iya. mengesampingkan kesukuan ya berarti ya. Mereka itu selalu mempertahankan bahwasannya mereka itu masih menganggap dirinya anak Allah, umat pilihan. Kan anak Allah itu kalau zaman dulu itu kan hambanya Allah yang pilihan. Abdullah. Ibaratkan bangsa yang pilihan. Makanya dalam Keluaran 4:22 itu, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Maksudnya anak di situ umat pilihan. Iya. Nah, tapi mereka tidak sadar bahwasanya tidak selamanya mereka itu pilihan, karena ada ayat yang lain nantinya. Bangsa yang dulunya ditinggikan direndahkan. Bangsa yang dulunya rendah ditinggikan, kebalik. Iya. Yaitu orang Israel dulunya pilihan. Kenapa kok pilihan? Karena Allah mengutus nabi-nabi bertahap untuk mereka sampai 4.000. Nah, untuk lainnya kan tidak diceritakan, nggak ada. Walaupun ada tapi tidak diceritakan. Nah, makanya ketika mereka menolak Yesus, nabi terlahir untuk mereka, saat itulah Israel itu ditinggalkan. Tapi mereka ketika ke Madinah nunggu Rasulullah, walaupun Rasulullah diutus, mereka tidak mau beriman karena masih seakan-akan Israel inilah umat pilihan selamanya, seakan-akan gitu. Mereka gak sadar kalau Allah sudah murka gitu. Jadi Tata yang mengenali Rasulullah, orang-orang Yahudi yang antara wilayah Israel sampai Madinah ini, kemungkinan besar ini adalah para murid atau keluarga daripada Hawariyun mungkin ya Ustaz, karena mereka yang diberikan petunjuk tentang Injil ya, kabar baik mengenai Mesias yang berikutnya akan datang itu kan. Ya, makanya ini kalau bersejarah ini gini. Ketika Nabi Isa itu diangkat, kan Allah menjelaskan, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak menyalibnya, tidak membunuhnya, akan tetapi yang mereka salib dan mereka bunuh itu orang yang diserupakan. Nah, lalu ingat, Isa sebelum diangkat itu sebenarnya berpesan kepada murid-muridnya, Hawariyun kalau dalam Islam. Ya kalau di versi mereka ya 12 murid itu. Apa diantaranya? Nanti akan ada penggantiku, maksudnya utusannya Allah, maka ikutilah dia nantinya gitu. Kalau dalam Al-Quran Shaf ayat 6 itu, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi dia memberi kabar gembira kepada Hawariyun. Hawariyun itu 12 itu kalau di Bible ya, bahwa akan ada nabi yang terlahir ya nanti, yang akan memimpin ya manusia, yaitu Ahmad. Karena Rasulullah itu namanya banyak, Muhammad, Ahmad, Mustafa, Yasin, Toha. Tapi kenapa kok Nabi Isa mengatakan Ahmad bukan Muhammad? Karena kalau Muhammad ya sama, semua para nabi itu ya terpuji. Tapi kalau Ahmad di atasnya. Afdalu apa Bang Abi? Seperti gini, Afdol itu kan misalnya ya dikir itu baik. Tapi paling baiknya dikir apa? La ilaha illallah. Afdalu Ahmad. Kalau kata-kata af'ala berarti apa? Tinggi gitu loh. Jadi nabi yang diceritakan oleh Nabi Isa itu, kenapa Nabi Isa mengatakan Ahmad? Maksudnya nabi ini di atas segalanya. Baik ibadahnya, ya, sayangnya Allah gitu loh. Makanya ke dalam Al-Quran, siapa yang akan meneruskan ajaranku, untuk meneruskan agama ajarannya Allah? Nahnu ansarullah gitu dalam Al-Quran. Mereka Hawariyun mengatakan kami yang akan meneruskan. Nah tiba-tiba setelah Isa diangkat, lalu banyak ajaran-ajaran pagan gitu ya. Sehingga mereka itu terbedah menjadi 3. Yakubiyah, Nasturiyah, Muslim. Maksudnya Muslim di situ tidak mentuhankan Isa. Kalau Yakubiyah, Nasturiyah, yang satu mengatakan dulu Tuhan bersama kita. Yang satu dulu anak Allah bersama kita. Yang Muslim dulu hamba Allah bersama kita. Nah, yang Muslim ini pergi ke Timur Tengah, kayak di Sam, ke Arab Saudi, ke Arab. Nah, sedangkan yang sesat di Eropa.
terutama pada akhirnya Romawi. Makanya konsili-konsili ini yang menang karena dipimpin raja. Kalau sudah raja yang menguasai pergi ke daerah-daerah menyebarkan sekte yang Yakubiyah Nasturiyah ini, ya banyak pengikutnya. Wong dengan perang, gitu loh. Nah sehingga termasuk konsili-konsili itu. Ya. Nah kenapa di Arab itu tidak mentuhankan Isa? Karena yang Muslim ini tersebar ke Timur Tengah. Sedangkan yang sekte yang sesat kebanyakan ke Eropa. Makanya Siti Khotijah dengan Waraqah bin Naufal itu ya tidak mentuhankan Yesus. Begitu juga di Sam ada pendeta Bahiro. Mereka apa? Pendeta Bahiro ini bilang ke pamannya Rasulullah, jangan diteruskan ke Palestina. Kenapa? Anakmu ini seorang nabi. Kok kamu tahu? Iya, jelas sekali di kitab saya. Gitu. Nah, itu ketemunya di mana? Ini yang dikatakan, Sam, gitu. ini yang dikatakan mereka mengenalnya seperti mengenal anaknya sendiri kan itu kan? Jadi itu orang-orang yang diberi yang petunjuk Yahudi itu, dari Yahudi. Hawarium. Oh. Iya, jelas banget memang. Makanya banyak banget di zamannya Rasulullah orang Yahudi di Mekah itu. Kenapa kok banyak? Karena mereka pada awalnya menunggu Rasulullah memang. Tapi pada akhirnya mereka tetap menolak dengan alasan, wah, kalau saya itu percaya ke Muhammad nanti hilang keutamaan Israel, umat pilihan gitu. Sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal itu Bang Abi. Loh kamu tahu bahwa ponakanmu ini kan Nabi, kenapa tidak beriman? Oh gengsi dong. Kami ini dari keturunan saya dengan saudara saya ini untuk memegang menguasai Ka'bah ini giliran. Sebenarnya giliran saya sekarang. Kalau saya mengakui ponakanku ini seorang nabi, wah kalah lagi saya pemilunya gitu. Cuma gara-gara gengsi coba. Jadi Abu Jahal bin Lahab itu jangan dikira menolak nabi itu karena tidak percaya dia sebagai nabi. Enggak, sebenarnya percaya dia utusannya Allah. Tapi gengsi. Itu sama dengan orang Yahudi itu. Bahkan itu ya, Nabi Muhammad itu menikah dengan apa? Siapa itu? Ya, Juwairiyah itu ya. Siapa itu? Yang putrinya Yahudi itu. Ya. Mariatul Qibtiyah mungkin. Oh, Mariatul Qibtiyah. Itu ceritanya gini. Maria ini mendengarkan obrolan paman dengan ayahnya. Wahai Pak Kak, katanya kata pamannya, Kak, Muhammad yang itu, yang di kitab kita itu ya? Iya. Lo gimana kita ini? Mau beriman apa gimana? Oh jangan, gengsi dong. Terus gimana langkah kita? Gini saja, mumpung umatnya belum banyak, kita perangi. Nah Maria mendengarkan, ngintip. Kata Maria, wah bodoh ini dua orang ini. Udah tahu benar dia itu utusannya Allah, tidak mau beriman. Padahal tahu. Ya kalau gitu ya sudah saya beriman. Kalau berperang nanti saya mau ikut. Mudah-mudahan ayah dan paman saya kalah biar saya ditawan gitu. Gitu. Kalah beneran. Akhirnya ditawan, akhirnya rebutan ya. Para sahabat itu rebutan. Akhirnya karena dia putrinya raja, ibaratkan kan ketua ayahnya itu. Jangan diberikan ke Rasulullah saja. Maka dinikahin oleh Rasulullah. Jadi Maria Qibtiyah itu beriman tidak sebodoh orang tuanya. Maria cuma mendengar mereka ini ngobrol dua paman dengan ayahnya itu. Jadi kisah-kisah kayak gitu itu kalau orang oten sekarang kan seakan-akan Yahudi menolak dari dulu sampai sekarang ya. Padahal banyak kisah-kisah itu ya. Di Madinah, di Mekah itu. Oh, Sofia katanya Ustaz, bukan Maria. Iya, Sofia. Maria. Kalau Maria itu ya budak juga Maria itu awalnya. Iya Ustaz. Kan saya mungkin tadi bilang. Mungkin Maria Qibtiyah Ustaz. Oh iya katanya. Itu Ustaz. Kira-kira pergeseran Allah di zaman itu menjadi Yahweh itu kapan kira-kira Ustaz ya? Ya itu kan urusannya orang Yahudi atau yang lainnya. Kalau di zamannya Rasulullah walaupun mereka nyebut apapun tapi gini katanya ya. Orang-orang Yahudi itu dari dulu tidak pernah menyebut nama Tuhan itu kayak siapa, tidak tahu mereka itu. Ibaratkan nabi-nabi terdahulu cuma menyebut Tuhan itu julukan. Ya,
Asmaul Husna lah. Ya, kalau dalam Islam itu bukan nama pribadinya. Katanya ada yang mengatakan kayak gitu. Sehingga mereka tidak menyebut, kalau Islam kan langsung nama pribadi sudah. Bukan Asmaul Husnanya. Nah, tapi kalau nabi-nabi yang dahulu itu seperti Eloah, Elohim, Adonai, apalah, Yahweh lah, El Shaddai. Nah, kayak gitu itu. Nah, kalau Islam enggak, memang Islam itu dari Nabi Ibrahim langsung nama pribadi, Allah. Jadi urusan mereka, tidak tahu sejarahnya gimana itu. Tapi yang jelas, siapapun nama panggilan Tuhan mereka, mereka tidak pernah menolak Allah. Buktinya di zamannya Rasulullah tidak pernah orang Yahudi ini, ingat ya Muhammad, Tuhanmu Allah loh, Tuhanku Yahweh loh, nggak ada.